Kita ketemu kembali teman-teman semua. Ada topik khusus yang mau saya share pada hari ini adalah Tuhan Allah itu sebenarnya tidak tinggal diam. Coba kita perhatikan di dalam Alkitab kita, Keluaran pasal 2 ayat 24 sampai ayat 25, kira-kira bunyi firman Tuhan demikian. Allah mendengar, garis bawahi mendengar. Mendengar apa? Mendengar mereka mengerang. Lalu apalagi? Allah mengingat. Mengingat apa? Mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka melihat orang Israel itu, Allah memperhatikan mereka. Nah, saudara, kalau kita baca mulai dari ayat 11, ayat ini berbicara tentang bagaimana Musa ketika dia sudah mulai merasa dewasa, suatu hari dia keluar, dia melihat ada orang-orang Mesir sedang menyiksa orang Ibrani. Kemudian dia tidak tahan melihat hal itu karena dia sendiri adalah dari darah orang Ibrani, maka dia memukul orang Mesir itu, membunuhnya. Keesokan harinya, dia juga bertemu dengan hal yang sama. Dan ternyata perbuatannya kemarin itu diketahui oleh orang. Sehingga bagi Musa, dia tidak bisa lama-lama lagi tetap berada di istana Firaun. Itu sebabnya dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia bertemu dengan seseorang yang punya anak gadis banyak, kemudian dia menikah dengan salah seorang anak perempuannya itu, dan lahirlah anaknya yang bernama Gersom. Singkat cerita, sudah lama dia tinggalkan istana, tetapi rupanya peristiwa pembulian ataupun peristiwa perbudakan itu makin meningkat. Makanya Musa kembali mau lakukan satu hal. Dia datang kepada Allah. Dia datang berseru kepada Allah. Maka Alkitab yang tadi kita baca itu, Allah mendengar mereka mengerang, mengingat kepada perjanjiannya, dan memperhatikan mereka. Jadi sebenarnya saudara, ketika kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita, persoalan, permasalahan, sakit, penyakit, bangkrut, mungkin juga penderitaan COVID-19 seperti saat ini, saudara, Tuhan Allah tidak pernah tinggal diam. Seringkali yang kita pikirkan adalah Tuhan Allah itu diam. Karena kita sudah berdoa, kita sudah memohon, kita sudah lakukan banyak hal untuk Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, tapi tetap saja kita mengalami persoalan yang sama. Kita harus mengerti Tuhan punya rancangan terbaik dalam hidup kita, bukan? Itu sebabnya ketika Allah diam, bukan berarti Allah tidak bertindak. Dari ayat yang kita baca, kalau kelihatannya Allah diam, tapi dia sedang mendengar. Bahkan dia sudah mendengar. Dan dia sedang mengingatnya. Bahkan dia sudah mengingatnya. Dan sekarang dia akan bertindak. Bahkan dia sudah bertindak memperhatikan kita. Jadi sekali lagi tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Tidak ada hal yang perlu kita ragukan. Kalau Allah mengulurkan tangannya, itu berarti Allah memperhatikan kita. Dan tangannya diulurkan itu tidak pernah tidak terjangkau. Jadi kalau kita membaca ayat, merenungkan ayat ini, kita disadarkan bahwa Allah itu benar-benar memperhatikan jatuh bangunnya kita. Rasul Paulus mencatat dalam Roma 8 ayat 28. Itu dikatakan Tuhan Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi ada satu kebaikan yang belum kita nampak sebenarnya. Kalau kita lakukan dengan buru-buru, karena waktu Tuhan itu ada, kesempatan Tuhan itu ada. Tuhan selalu berikan kepada kita untuk setia, menanti, menunggu, dan sabar. Jadi kalau ada persoalan terjadi dalam hidup kita, mari setelah firman Tuhan kita dengar, mari kita koreksi diri. Kita tunggu dengan setia. Kita sabar. Kita menanti. Karena Tuhan Allah tidak pernah tidak bertindak. Ada satu puisi yang menarik yang saya kutip di sini. Kalau saudara masih ingat, ada puisi yang judulnya Jejak-jejak kaki. Ditulis oleh Margaret Fishback. Diceritakan ketika dia berjalan di sebuah pantai. Dia melihat ada pemandangan, atraksi-atraksi yang begitu indah. Luar biasa seperti sebuah syuting film. Ketika dia melihat ke atas, memandang ke atas, indah. Tapi ketika kesulitan terjadi, masalah terjadi, dia memperhatikan. Tadinya dia melihat ada dua jejak kaki, yaitu jejak kaki dia dan jejak kaki Allah yang menyertai dia di pantai. Tapi waktu segala penderitaan terjadi, jejak kakinya hanya satu. Lalu dia bertanya kepada Allah, di mana engkau? Di mana engkau ya Allah? Lalu dalam puisi dia jelaskan bahwa Allah menjawab, aku di sini. Aku ada waktu kamu sakit, aku ada waktu kamu menderita, aku ada waktu kamu susah, aku ada waktu kamu sedang gundah gulana. Kenapa kakinya hanya satu, jejak kaki satu? Karena aku sedang menggendong kamu. Refleksi puisi dari Margaret Fishback ini sama dengan apa yang terjadi di dalam Alkitab ketika Musa bertemu dengan Allah, berbicara, berdoa. Allah mendengar, Allah mengingat, dan Allah memperhatikan. God bless you. Tuhan memberkati.